Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Dalam kesempatan ini, yakni pemaparan materi keempat ya, kita masuk ke bab yang kedua, yakni tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, masa kekuasaan Bani Abbasiyah sendiri itu cukup lama, antara tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dan memang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Dan dalam hal ini, dinasti Abbasiyah sendiri ini kan kelanjutan ya dari dinasti Umayyah. Nah, kebijakan Daulah Abbasiyah sendiri itu lebih berorientasi kepada pembangunan peradaban daripada perluasan wilayah kekuasaan. Baik, selanjutnya kita ke penyebab berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah, kehidupan peradaban Islam itu sendiri sangat maju. Dan pada masa tersebut, pada masa dinasti Abbasiyah itu dikatakan sebagai zaman keemasan Islam. Jadi baik di bidang ekonomi, di bidang politik, ilmu pengetahuan itu mengalami kemajuan. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor penyebab berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang pertama, dilakukan berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan. Nah, dalam berbagai macam penelitian dan kajian tentang ilmu pengetahuan itu sendiri, itu dilakukan oleh para kaum muslimin itu sendiri. Jadi ada kegiatan penerjemahan buku berbahasa asing, entah itu dari Yunani, Mesir, Persia, dan lain sebagainya. Ada juga penerjemahan ke dalam bahasa Arab, itu juga ada. Di sini buku-buku yang diterjemahkan antara lain dari ilmu kedokteran, kimia, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu pemimpin yang sangat perhatian dalam memajukan ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini yakni Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, ini sangat perhatian dalam memajukan ilmu pengetahuan. Beliau sendiri mendirikan lembaga ilmu pengetahuan yang beliau beri nama Baitul Hikmah. Dan ini sebagai pusat penerjemahan, penelitian, atau pengkajian ilmu perpustakaan. Yang ketiga, itu ilmu pengetahuan dipandang sebagai hal yang penting dan mulia. Nah, dalam hal ini, para khalifah sendiri pada umumnya adalah ulama-ulama yang mencintai ilmu, menghormati para sarjana, dan memuliakan para pujangga. Jadi, mereka ini sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Untuk yang keempat, yakni khalifah yang sangat menghargai dan memuliakan ilmu pengetahuan. Para khalifah sendiri ini dalam memandang ilmu pengetahuan itu sangat menghargai dan sangat memuliakannya. Nah, kebebasan berpikir sendiri ini sangat dijunjung tinggi. Jadi para sarjana atau ulama itu dibebaskan untuk berijtihad, mengembangkan daya intelektualnya, dan bebas dari tekanan. Nah, hal ini yang menjadikan ilmu pengetahuan umum atau agama berkembang sangat tinggi. Dan yang kelima, yang terakhir, didirikan lembaga khusus yang membidangi ilmu pengetahuan. Nah, di sini didirikan lembaga khusus, dibentuk nih korps ulama yang anggotanya itu berbagai negara dan berbagai agama.
dan bertugas menerjemahkan, membahas, serta menyusun sisa-sisa kebudayaan kuno. Nah, sehingga pada masa itu muncullah beberapa tokoh muslim yang menyebarkan agama Islam. Dan pada saat itu juga didirikan majelis yang dinamakan Munazarat, yaitu suatu tempat berkumpulnya para sarjana muslim untuk membahas ilmu pengetahuan. Selanjutnya yakni hasil perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, di sini ada beberapa ilmu dalam agama Islam. Antara lain kalian bisa buka halaman 18 ya, LKS halaman 18. Itu yang pertama, ada ilmu hadis. Nah, ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis, sunnah, perawinya siapa, isinya apa, dan sebagainya. Terus yang kedua ada ilmu tafsir. Nah, kalau ilmu tafsir ini menjelaskan tentang makna atau kandungan dalam Al-Quran, asbabun nuzulnya, hukumnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada ilmu fikih. Nah, ilmu fikih mempelajari tentang hukum-hukum Islam. Terus yang keempat ada filsafat Islam. Filsafat Islam ini pengetahuan atau penyelidikan lebih dalam mengenai hakikat segala sesuatu yang ada atau sebab asal hukumnya itu apa gitu. Terus yang kelima ada ilmu tasawuf. Nah, ini mengajarkan cara-cara membersihkan hati, pikiran, serta ucapan. Selanjutnya ada sejarah, yakni mempelajari mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu, masa lampau, peristiwa yang telah terjadi. Yang ketujuh ada kedokteran. Dan yang kedelapan ada matematika. Nah, ini matematika. Yang kesembilan ada astronomi. Astronomi sendiri mempelajari perjalanan matahari, bumi, bulan, bintang-bintang, serta planet lainnya. Yang ke-10 ada ilmu sosial. Dan ilmu sosial ini dibagi menjadi 2 kelas. Ada kelas khusus yang terdiri dari khalifah dan keluarganya. Dan yang kedua ada kelas umum yang terdiri dari seniman, ulama, dan lain sebagainya. Yang ke-11 ada ilmu ekonomi. Selanjutnya ada ilmu pertanian, ada ilmu perindustrian, yang terakhir ada ilmu perdagangan. Tadi beberapa yang tadi disebutkan adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.